Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tatang Taufik dan sahabat ITS sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Teknologi dan Inovasi. Saya sendiri Bayu Adi Prakoso dan rekan saya Eliezer Lakinas Tarigan. Senang rasanya dapat memaparkan hasil diskusi dan review dari buku yang berjudul Innovation Management karya Ahmed dan Shepard pada tahun 2010, di mana kami akan secara spesifik membahas poin-poin apa saja yang kami dapatkan dari chapter yang berjudul Innovation Process Management. Nah, menurut data Pure Insight pada tahun 2006, sebanyak 78% dari 100 responden FTSE itu berinvestasi pada suatu inovasi. Satu dari 7 konsep produk menjadi sukses secara komersial dan hanya satu dari 4 proyek yang menghasilkan pemenang. Setengah dari sumber daya atau resource dari suatu industri dihabiskan untuk proses inovasi dan berakhir menjadi proyek gagal dan dibatalkan ya. Produk baru menghadapi tingkat kegagalan rata-rata 35% pada saat pertama kali diluncurkan. Nah, beberapa poin tersebut menunjukkan seberapa penting bagi suatu perusahaan modern untuk melakukan manajemen pada proses inovasinya. Namun sebelum lanjut membahas bagaimana proses inovasi yang umum diterapkan pada saat ini, mari kita tarik sejenak sejarah bagaimana evolusi dari proses inovasi itu sendiri. Nah, Rothwell dalam bukunya pada tahun 94 mengidentifikasi ada 6 tahap evolusi dari model manajemen inovasi yang pernah ada. Dimulai pada tahun 1950, di mana perusahaan saat itu percaya bahwa melakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan atau bisa disebut R&D proses akan menghasilkan pengembangan produk baru yang lebih sukses. Artinya pada generasi ini hampir tidak ada perhatian yang diberikan pada proses transformasi internal atau proses peran pasar ya dalam mengembangkan produk baru. Di pertengahan tahun 1960, perusahaan mulai menggabungkan fokus pasar dalam proses inovasi mereka untuk mengatasi kebutaan dorongan teknologi terhadap kebutuhan pelanggan mereka. Namun salah satu kelemahan model ini adalah bahwa model ini menghasilkan kecenderungan untuk mengabaikan program R&D yang jangka panjang gitu ya. Nah, berdasarkan dari dua model sebelumnya, pada generasi ketiga, perusahaan-perusahaan sudah mulai sadar akan harus diterapkannya keseimbangan antara market needs dan research and development internal. Jadi di sini sudah mulai terjadi sinergi antara kedua entitas tersebut ya. Model ini paling umum diterapkan pada profit organization saat ini, dan model ini biasa disebut dengan nama lain atau model interaktif atau coupling model. Lanjut ke generasi keempat dari proses inovasi, di mana model ini dinamai sebagai Interactive Parallel Processing Innovation Process. Model ini populer pertama kali diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, di mana pada tiap fase dari proses inovasi mereka dapat dilakukan secara simultan dengan menerapkan konsensus culture yang dimiliki oleh masyarakat Jepang, di mana tiap individu yang terlibat saling bersinergi secara langsung ya demi mencapai kesuksesan bersama. Model ini terbukti berhasil mengurangi proses inovasi secara lebih cepat ya dibandingkan model-model sebelumnya.
Model paralel yang diterapkan oleh perusahaan Jepang sebelumnya secara aspirasi akan ditiru oleh perusahaan barat. Namun ternyata model paralel tersebut sangat sulit ya diaplikasikan dalam perusahaan barat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya kerja. Perusahaan barat cenderung bekerja secara individu dibanding perusahaan Jepang, sehingga pada generasi ini perusahaan-perusahaan barat memanfaatkan kemajuan teknologi elektronifikasi ya yang sudah muncul ya, yang ada pada waktu itu, yang memungkinkan mencapai solusi dan kesuksesan yang sama baiknya dengan tipe paralel tanpa merubah budaya kerja individualis. Nah, masuk ke generasi ke-6, di mana di akhir 90-an ya, perusahaan itu ditantang untuk membuat produk secara cepat dan kebutuhan yang unik dari inovasi sebelumnya. Nah, kata unik inilah yang menambah satu kompleksitas dalam proses inovasi. Chesbrough menyebut bahwa suatu perusahaan perlu melihat keluar dan menantang model bisnis mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan tercetusnya model open innovation. Model ini didefinisikan sebagai penggunaan kompetensi dan keahlian dari pihak lain untuk mendapatkan suatu inovasi yang berkualitas. Satu contoh apa yang dilakukan oleh Samsung dalam mengakuisisi teknologi dari perusahaan IoT bernama SmartThings untuk mendapatkan platform IoT tanpa harus menghabiskan uang, dan yang lebih penting adalah waktu dari proses R&D IoT itu sendiri. Open innovation bukan berarti outsourcing innovation ya, atau menyerahkan keunggulan kompetitif yang penting. Kuncinya terletak pada pencapaian keseimbangan yang tepat antara penelitian dan pengembangan internal. Nah, setelah mengetahui sejarah dari innovation process, mari kita masuk ke komponen generik dari NPD framework. PRTM sebagai salah satu consulting PricewaterhouseCoopers menemukan ada kesamaan komponen dari tiap generasi sebelumnya yang kemudian dijadikan satu kerangka pikir dalam satu new product development modern. Ada 4 ya. Yang pertama adalah menggunakan structured development model atau proses atau SDP. Yang kedua, membentuk tim eksekutif senior yang biasa disebut dengan review board. Kemudian adanya realization team atau cross functional execution teams, dan yang terakhir adalah melakukan uji fase ya atau gate reviews dalam setiap proses development innovation mereka. Ini adalah grafiknya. Jadi ada 4 komponen yang saling berkesinambungan. Propose oleh McGrath et al. Pada tahun 92. Nah, masuk ke dalam satu persatu dari komponen NPD secara generik. Yang pertama adalah menggunakan SDP tadi ya, Structured Development Model, di mana salah satu mekanisme dari SDP ini adalah dengan menggunakan Stage Gate Activities Model, yang merupakan serangkaian kegiatan yang pada tiap akhir fasenya itu terdapat satu gerbang keputusan. Setiap akhir fase nantinya akan ada evaluasi dari review board dan diputuskan akan lanjut ke fase selanjutnya atau tidak berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Pada structure development proses ini juga para tim ya menetapkan standar dalam aktivitas untuk menghadapi problem-problem seperti yang pertama biasanya penggunaan terminologi dan definisi proses yang inkonsisten. Kemudian problemnya adalah ketidakmampuan untuk memperkirakan kebutuhan resource dan jadwal aktivitas. Yang ketiga, workload pada suatu aktivitas yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah masalah pada firefighting ya. Artinya aktivitas perusahaan itu biasanya dihabiskan untuk menyelesaikan unplanned proses atau
proses yang tidak direncanakan namun perlu perhatian yang segera gitu ya. Jadi pada setiap aktivitas nantinya biasanya akan muncul proses-proses baru gitu ya yang tidak direncanakan di awal namun memerlukan perhatian yang high gitu ya, high priority. Untuk komponen selanjutnya, biasanya dalam proses manajemen inovasi itu, proses inovasi itu akan dibuat suatu tim kecil ya yang terdiri dari dewan eksekutif. Dan karena ini adalah kelompok pengambil keputusan ya, maka kelompok ini harus tetap kecil gitu ya. Biasanya mencakup CEO, satu orang CEO, satu orang COO, dan kepala di area-area teknis seperti pemasaran, keuangan, operasi, dan engineering. Dalam kapasitas ini, seorang hanya diharapkan ya dapat mendedikasikan waktu sekitar 10 dari sampai 15% waktu dari total waktunya untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan gitu. Peran spesifik yang diharapkan dari para anggota ini meliputi menetapkan visi, membuat keputusan, mengembangkan proses pengembangan produk, memotivasi semua anggota karyawan, merekrut staf, pembangunan yang terbaik gitu ya. Komponen selanjutnya adalah menggunakan yang namanya realization teams atau biasa disebut cross functional execution teams, dimana tim ini yang nantinya akan beroperasi secara langsung untuk mengembangkan suatu produk kemudian melakukan reporting ke review board. Tim NPD yang baik gitu ya biasanya memiliki ciri cross functional atau lintas fungsi ya. Terus kemudian dia juga didukung penuh oleh resource dan para manajemen. Kemudian memiliki seorang pemimpin atau product champion yang kuat ya. Dan yang terakhir adalah berada di bawah visi dari manajemen dan yang memiliki goal yang jelas. Corey and Stars dilaporkan dalam laporannya itu dalam survei mereka terhadap 500 perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa tim inti atau tim otonom adalah yang paling sukses di antara semua alternatif ya. Trik pada tahun 93 itu juga menemukan 96% dari semua kelompok yang telah mengurangi separuh waktu pengembangan produk mempekerjakan tim yang lintas fungsi atau cross functional. Nah, di sini penting ya untuk mendapatkan keseimbangan antara wewenang dari review board dan realization teams ya. Manajemen perlu menyeimbangkan kebutuhan mereka akan informasi dan kendali dengan kebutuhan tim pengembangan ya. Biasanya nanti akan muncul sindrom-sindrom ya, ketidakseimbangan ya. Jadi ada 4 sindrom. Kalau dari gambarnya Cooper ya, Cooper pada tahun 2000 itu ada 2 sumbu di mana sumbu horizontal itu menunjukkan model ownership yang digunakan dan vertikal adalah kecenderungan kontrol dari fungsional atau top management. Sindrom pertama itu disebut autocratic leadership. Dalam bentuk ketidakseimbangan ini, seorang eksekutif senior mendominasi keputusan pengembangan langsung ya. Ini biasanya seperti sindrom saya tahu yang terbaik, lakukan apa yang saya perintahkan. Nah, biasanya model kepemimpinan ini menyebabkan rasa frustrasi di tim di bawahnya ya. Kemudian yang kedua adalah sindrom Big Brother, di mana sindrom ini tim manajemen senior itu terlibat dalam keputusan untuk bahkan tingkat yang rendah ya. Jadi mereka mengawasi setiap keputusan kecil dan menciptakan banyak administrasi dan birokrasi untuk tim pengembang, di mana nantinya menjadikan tim pengembang itu merasa memiliki power yang sangat lemah ya dan tidak mampu mengungkapkan pendapatnya secara terbuka dalam proses tersebut.
Yang ketiga ada namanya functional beauty syndrome. Hal ini terjadi ketika salah satu functional team melakukan kontrol berlebihan terhadap satu proyek ya. Dan yang terakhir adalah ricochet syndrome, di mana kendali itu diteruskan dari satu fungsi ke fungsi berikutnya. Jadi berlawanan dengan model-model sebelumnya yang fokus pada satu functional team. Di ricochet syndrome ini justru kontrol itu berpindah-pindah tangan ya. Jadi dalam praktiknya itu sangat menyebabkan mudah sekali suatu inovasi itu kehilangan arah gitu, jika ada banyak individu yang memegang tongkat estafet. Oke, untuk komponen yang terakhir adalah komponen uji fase atau gate reviews, dimana pada komponen ini review board akan melakukan tinjauan terkait pendanaan, sumber daya, dan jadwal proyek tersebut disetujui atau ditolak oleh mereka. Keputusan ini diambil melalui persetujuan pada akhir fase-fase spesifik yang dijelaskan pada stage kit tadi ya, dan umumnya dipandu oleh checklist dan pencapaian yang diharapkan dapat diselesaikan dalam mendukung keputusan go or no go. Nah, yang ketiga adalah new service development models. Pada service layanan ya, terdapat perbedaan antara inovasi dalam layanan dan inovasi dalam produk. Seperti yang pertama adalah peran pekerja layanan dalam pengalaman pelanggan. Kemudian kebutuhan akan kehadiran fisik pelanggan dalam layanan tertentu, dan yang terakhir adalah ketiadaan produk fisik dalam inovasi layanan. Nah, konvergensi pemikiran antara inovasi dalam produk dan inovasi dalam layanan sebagai akibat dari tekanan ekonomi dan kompetitif yang semakin meningkat. Sewing dan Johnson pada tahun 84 melakukan pengembangan model normatif untuk inovasi layanan ya, yang menekankan pentingnya tujuan strategis yang kuat, pengujian ide melalui serangkaian uji coba, dan implementasi mirip dengan model stage gate innovation yang mirip dengan pengembangan produk. Jadi beliau mencoba untuk menerapkan stage gate innovation yang biasa diterapkan untuk melakukan inovasi produk ke dalam inovasi layanan. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi variasi dalam inovasi layanan, seperti pendekatan platform produk dan penggunaan uji coba yang berulang untuk mengembangkan inovasi layanan. Di sini terdapat penekanan pada pentingnya peningkatan layanan dalam proses inovasi untuk melindungi inovasi dari peniruan pesaing ya, kompetitor ya, terutama dalam konteks layanan yang sulit dilindungi melalui paten, karena berbeda ya antara inovasi layanan dan produk dalam segi sekuritasnya. Selanjutnya adalah bagaimana new product development practice di non-profit organization. Kita mulai yaitu melihat awalnya studi new product development banyak difokuskan di bagian profit organization. Namun saat ini mulai berkembang ke non-profit organization, di mana terdapat perkembangan hingga ke bagian strategi, manajemen portofolio, proses, riset pasar, orang hingga metrik pengukuran kinerja. Pada praktiknya di non-profit organization cukup berbeda pada profit organization. Beberapa poin yang perlu kita perhatikan adalah NPD lebih akan dipakai dalam upaya taktis daripada strategis. Berarti dalam upaya taktis ini berkaitan erat dengan cara-cara jangka pendek hingga menengah, sehingga tidak banyak berkaitan dengan manajemen portofolio ataupun manajemen aset di non-profit organization.
lebih banyak berkaitan dengan ketersediaan dana yang ada dan banyak melekat dengan keputusan dari kehadiran pemimpin serta kesesuaian terhadap nilai dari organisasi tersebut, apa yang menjadi visinya. Poin keempat, NPD kemudian menjadi bersifat formal pada tiap departemen karena setiap departemen memiliki proses dan inisiatifnya masing-masing. Oleh sebab itu, kita lihat di poin kelima, ini menjadi satu fenomena sehingga ideasi kurang menekankan pada konsep. Ideasi lebih banyak ke teknis maupun kegiatan, sehingga tidak terlalu menekankan terhadap evaluasi proyek dan bisnis. Oleh sebab itu, kita dapati NPD di non-profit organization tidak mendalam terkait bagaimana pengukuran kinerja di setiap departemen. Selanjutnya adalah product development performance. Kita awali dengan melihat apa yang menjadi kunci faktor kesuksesan dalam new product development. Menurut Robert Cooper, ada 8 item penting dan 1 item tambahan yang menjadi kunci kesuksesan dalam new product development. Yang pertama adalah unique benefit rather than me-too offerings, yaitu adanya tawaran satu keuntungan yang unik daripada menggunakan metode offering me-too product. Me-too product itu seperti produk duplikasi terhadap produk yang sudah berhasil. Di bagian poin pertama ini ada 4 subvariabel penting, yaitu menekankan adanya diferensiasi produk dan lebih baik diferensiasinya itu semakin banyak semakin tinggi. Yang kedua, tingkat rate komersialisasi lebih baik lagi karena diferensiasinya lebih lebih meluas sehingga experience market share lebih baik dan menghasilkan profitability yang lebih besar. Yang kedua adalah well-defined product concept. Konsep dari produk tersebut didefinisikan dengan baik. Bahkan sebelum tahap pengembangan, sudah diatur apa yang menjadi gambaran besar konsep produk tersebut. Ketiga adalah high quality technical activities, yaitu setiap tahapan-tahapan dilakukan konsep-konsep teknis yang berkualitas agar mencapai hasil yang optimal, seperti melakukan technical assessment atau melakukan trial terhadap production, lalu lanjut ke prototyping dan testing. Tiap tahapan tersebut ada pembelajaran dan evaluasi. Keempat adalah strong fit antara kebutuhan dari proyek tersebut dan kondisi dari internal. Sehingga adanya integrasi yang sesuai terkait apa sih yang menjadi poin-poin kebutuhan proyek dan apa yang menjadi kepemilikan terhadap kompetensi dan sumber daya di internal. Kelima adalah front-end development funnel. Ini lebih banyak terkait dengan pemahaman terhadap pasar, dimulai dari penilaian pasar, studi, hingga ke analisis bisnis dan keuangannya, profitability. Keenam yaitu berkaitan dengan strong fit lagi, yaitu kebutuhan project terhadap front-end funnel tadi. Dilihat bagaimana kesesuaian kebutuhan project terkait dengan market, sales, distribution, periklanan, hingga customer service capabilities. Ketujuh adalah effective execution di kegiatan marketing. Mulai dari bagaimana tahap pendahuluan untuk asesmen market, ini yang menjadi bahan awal untuk studi pasar lebih mendalam. Kemudian dilakukan testing dengan customer terkait prototipe yang dibuat, hingga akhirnya mempunyai rencana yang matang untuk market launch. Yang kedelapan adalah targeted attractive market, yaitu kita menargetkan ke pasar dengan tingkat kebutuhan dan pertumbuhan yang tinggi. Terakhir, merupakan development speed dan innovation. Ini adalah poin tambahan dalam Robert Cooper, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberi produk kepada customer lebih cepat dari pesaing lainnya dengan inovasi yang lebih baik.
benefit dari dilakukannya structure development process dalam new product development setidaknya bisa dilihat dari tiga aspek benefit, yaitu organization profit process benefit yang dianalisis oleh Cooper dan Glenn Smith pada tahun 91, di mana mereka melihat ternyata ketika melakukan structure development process NPD, ada keuntungan setidaknya 4 keuntungan besar, yaitu yang pertama, dapat didefinisikan roadmap tugas yang jelas dan apa saja tahapan-tahapan roadmap tersebut dapat diukur apa yang menjadi capaian hasil. Yang kedua, ini yang menjadi penting, yaitu meningkatkan visibilitas terhadap pemahaman dan pemantauan proses oleh setiap orang yang berkaitan. Ketiga, ini meningkatkan kontrol kualitas pelaksanaan tahapan karena adanya sistem kontrol satu sama lain dan disesuaikan terkait apa yang sudah disusun di perencanaan roadmap. Dan yang terakhir, keempat, ini yang membuat akselerasi lebih cepat karena akan lebih terbuka terhadap evaluasi dan ide-ide baru. Gehani kemudian menambahkan bahwa ada benefit juga dalam bisnis benefit. Ada 4 benefit besar yang ditambahkan Gehani, yaitu yang pertama, ini kemudian meningkatkan tingkat keberhasilan dalam membuat produk baru. Sehingga ketika tingkat keberhasilan ini semakin baik, maka analisis secara ekonomis lebih efisien dan tepat. Tambahan lainnya adalah informasi-informasi terkait internal dan market itu lebih tertata baik dan dapat diakses bersama karena sudah ditentukan terlebih dahulu bagaimana roadmap dan siapa saja yang berkontribusi di dalamnya. Ini kemudian lebih menekankan terhadap efisiensi risiko, menurunkan risiko terkait apa yang menjadi perubahan desain dan engineering, karena semua serba teratur oleh setiap yang berkontribusi. Gehani Cooper dan Clay Smith kemudian berkolaborasi menambahkan benefit dalam perihal market. Ternyata ini juga kemudian dirasakan oleh market bahwa kualitas barang dan jasa lebih baik, lebih tinggi dan bersaing daripada kompetitor. Ini juga menjaga kepuasan pelanggan, tentunya akan berkaitan erat dengan customer satisfaction, engagement, lalu durasi untuk kita berinovasi, mengembangkan produk itu lebih tertata. Kita sudah punya informasi, hasil evaluasi, hasil pengamatan dan feedback, sehingga ke depannya ketika melakukan peluncuran produk menjadi lebih efektif. Selain tadi ada benefit ketika melakukan terkait struktur NPD, ada beberapa perihal juga yang menjadi concern terkait deficiencies atau apa saja ketidakberhasilan dalam melakukan metode ini. Beberapa common reasons atau hal-hal yang umum mendasar yang diteliti oleh Cooper, setidaknya ada 7 variabel penting yang ternyata variabel terbesar yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam sistem ini adalah kegagalan dalam memahami pasar. Banyak perusahaan yang kemudian ternyata tidak berhasil dalam mengerti apa yang menjadi customer segmennya, pola perilaku customer, bahkan juga kegagalan dalam mentranslasi, kegagalan dalam menerjemahkan voice of customer ke voice of process dan bisnis. Sisanya berkaitan dengan kecacatan produk atau defect produk, ada juga berkaitan dengan lack of effective marketing, kegagalan dalam metode marketing, higher cost dibanding yang sudah disusun, competitive strength, reaksi dari kompetitor, ketidaktepatan dalam introduction produk, dan adanya isu terkait teknologi maupun metode produksinya. Sisanya adalah other issues yang variabel-variabel gabungan lainnya. Dilihat oleh analisis Cooper kemudian lebih lanjut,
apa sih yang menjadi faktor-faktor rinci yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam new product development proses ini. Ternyata bisa dilihat ada 3 kategori besar dalam aspek market, dalam aspek teknikal, dan evaluatif. Semua kategori ketidakberhasilan di awal tadi ternyata kita bisa kelompokkan ke ketiga kategori besar ini. Kategori market ini akan banyak berkaitan terkait kurangnya riset pasar, sehingga perusahaan tidak benar-benar memahami apa yang menjadi kebutuhan customer. Bahkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Cooper ditemukan bahwa bukan hanya ilmuwan, insinyur, ataupun production team yang tidak memahami pelanggan, bahkan tim marketingnya sendiri pun bisa jadi tidak memahami pelanggan. Hal ini kemudian meningkatkan risiko ketidakberhasilan dalam mentranslasi voice of customer. Yang kedua, terkait aspek teknis, ini berkaitan erat dengan aspek internal organisasi karena adanya kekurangan dalam sumber daya, yaitu baik dari segi pengelolaan waktu, uang, maupun sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini diperparah menurut penelitian dari Cooper, ditemukan bahwa ternyata ada jumlah proyek yang berlebihan karena ketidakberhasilan dalam mengelola prioritas proyek. Ditambah lagi, ternyata beberapa kasus didapati adanya konflik internal antar departemen. Setiap departemen merasa bahwa argumen inovasinya itu yang lebih baik, sehingga ini memperburuk dalam pengelolaan manajemen proyek. Cooper juga menemukan ternyata salah satu aspek penting lainnya adalah manajemen yang tidak sehat, yaitu ditemukan bahwa teknikal yang tidak berhasil dipengaruhi juga oleh ketidakberhasilan atasan dalam memimpin timnya, dalam mengembangkan timnya. Oleh sebab itu, nanti akan berkaitan erat dengan hasil evaluatif, di mana setiap laporan-laporan yang disusun menjadi tidak terstruktur, tidak lengkap, maupun bahkan tidak disebarluaskan dengan baik. Menurut Cooper, sebenarnya hal masalah ini cukup mendasar, common, karena sebenarnya ada solusi yang ditawarkan, yaitu bagaimana manajemen kemudian terbuka membangun budaya kreativitas dan memastikan adanya pelatihan di internal. Setiap orang di mapping, setiap departemen di mapping, di assessment, apa yang menjadi gap terkait pemahaman terkait proses dan pemahaman terkait market. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana dalam dunia modern ini dilakukan pengelolaan terkait new product development. Ada 5 aspek penting sebenarnya yang menjadi framework kita dalam bagaimana perusahaan-perusahaan kemudian berevolusi untuk mengelola new product development frameworks yang ada. Yang pertama adalah tailoring konsep, di mana konsep diperbarui agar lebih fleksibel terhadap tingkat risiko level project yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah adaptable, di mana setiap proses konsep tersebut diupayakan sesuai dengan konteks perusahaan, disesuaikan juga dengan tingkat development yang sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah lebih efisien, lebih ramping, dan lebih bergerak lincah. Dan keempat, lebih kreatif, agar sistemnya itu lebih meluas terkait bagaimana mengembangkan NPD governance. Yang kelima adalah akuntabilitas dan budaya continuous improvement. Kita mulai dari konsep yang pertama adalah tailoring. Ini gambaran yang kemudian disusun Cooper, bagaimana kemudian tailoring konsep dalam dunia modern yang kemudian mempengaruhi evolusi dari NPD framework perusahaan. Bisa kita lihat bahwa ternyata
dimulai dari panah paling kiri ditemukan adanya idea screen. Idea screen ini adalah stage untuk mendiscovery, menelusuri apa saja latar belakang masalah dan ide-ide untuk menanggulangi masalah, ide-ide untuk menjembatani gap antara aktual dengan harapan dari customer. Setelah dilakukan idea screen dan dilakukan gate review, gate pertama, maka akan masuk ke major new product development. Kita terlebih dahulu fokus di bagian paling atas, kita masuk ke bagian major NPD, dan kita menuju ke stage pertama yaitu scoping. Scoping ini adalah kita menentukan apa yang menjadi scope masalah, konteks masalah yang akan diambil oleh perusahaan. Apakah konteks masalah ini terkait membangun sistem yang baru, apakah produk yang baru atau jasa, atau melakukan improvement terkait produk yang kita miliki. Setelah dilakukan scoping atau pembatasan konteks dari masalah, maka akan dilakukan gate review. Setelah lulus dari gate review, maka akan dilakukan stage 2, yaitu business case. Dalam business case ini, maka akan dilihat bagaimana kaitannya terkait kebutuhan bisnis, baik dari segi profitability maupun juga dari segi customer engagement. Ini yang akan dianalisis apakah masalah dan ide yang muncul tersebut intinya bisa menghasilkan uang untuk perusahaan. Kemudian ini yang diangkat ke Gate 3 review. Bisa diperhatikan rekan-rekan bahwa dalam Gate 3 review ini kemudian diikuti terkait dengan bagaimana pengukuran moderate risk project dan bagaimana kita juga melakukan analisis terkait sales dan marketing. Kedua ini kan dilakukan setelah stage 1 dan 2 selesai dan bisa bersamaan secara paralel masuk ke Gate 3 review. Dalam selanjutnya, stage 3 yaitu fase development. Bagaimana kita kemudian menentukan proses yang tepat menghasilkan produk sesuai dengan ide yang kita susun. Apakah proses tersebut sudah cukup? Apakah sumber dayanya sudah cukup? Apakah permesinan alat-alatnya sudah cukup? Sehingga semua proses berjalan lancar menghasilkan produk yang kita sudah ideasi, inovasikan. Nah, ketika sudah berhasil, masuk ke gate 4 review. Di review kembali, apakah ada proses-proses yang belum efisien, apakah ada proses yang cost-nya masih lebih dari standar, sehingga setiap evaluasi ini akan menjadi feedback terkait setiap proses yang sudah didesain. Setelah lolos dari gate 4, maka masuk ke stage 4, yaitu bagaimana kita testing terhadap produk yang sudah kita buat. Bisa berupa prototype yang kemudian dites oleh tim internal sendiri maupun dites oleh customer, oleh targeted customer kita. Nah, setelah kemudian dilakukan testing, maka didapati apa kemudian feedback dari internal maupun eksternal dari targeted customer. Apakah ada bagian-bagian yang fail, apakah ada bagian-bagian yang kurang, ataupun bagian-bagian yang perlu ditambahkan. Nah, setelah dilakukan testing, maka akan direview bersama di gate 5 dan apabila oke, masuk ke stage 5 yaitu launching. Launching ini berkaitan erat dengan timing introduction, berkaitan erat dengan siapa saja, kapan, di mana, dan bagaimana metode launchingnya. Nah, bisa dilihat gate 5 dan stage 5 ini dilakukan bersamaan dengan bagaimana pengukuran risikonya dan bagaimana strategi sales dan marketing untuk mengeksekusi agar stage 5 ini berjalan lancar, baik dari segi development proses internal maupun kesesuaian terhadap kebutuhan market. Cooper kemudian melihat bahwa adaptable development process yang merupakan
bagian selanjutnya dari NPD Frameworks, ternyata ditemukan bahwa ada kebutuhan perusahaan untuk menyesuaikan yang menjadi structure development process tadi yang di awal agar lebih fleksibel. Tapi juga Cooper melihat ada konsekuensi bahwa apabila dilakukan adaptasi development proses tadi ke setiap perusahaan, maka setiap perusahaan harus kemudian punya daya akomodasi yang cukup sehingga dapat mempermudah project teams itu bergerak lebih lincah dan bergerak lebih mudah. Bersamaan, ketika pergerakan tim lebih lincah dan lebih mudah, harus dilakukan build test feedback. Apa saja yang menjadi gerakan-gerakan dan hasil eksekusi dari setiap tim harus diukur dan didokumentasikan apa saja feedback-feedbacknya. Cooper kemudian lebih lanjut membuat modelnya yaitu waterfall dan spiral models. Rekan-rekan bisa teliti lebih lanjut. Ini banyak dibahas di penelitian Cooper bersama agent. Yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian metode NPD ini dilihat supaya lebih efisien, ramping, dan lebih bergerak lincah sistemnya. Dari tahap proses awal tadi, kerangka awal tadi, yang kemudian tadi ada adaptasi, kemudian masuk ke bagian ketiga ini, ternyata metode dari NPD tadi bisa diefisiensikan, bisa dirampingkan, dan bisa disesuaikan untuk tingkat kelincahan perusahaan. Bisa dilihat kalau kali ini framework yang dibangun Cooper adalah yang pertama di bagian stage 0 adanya kegiatan informal antara bagaimana perusahaan di bagian internal kemudian melakukan penelitian keluar untuk melihat apa sih yang menjadi masalah di customer kita, apa yang menjadi pola masalah yang ditemukan di pasar yang kita analisis. Sehingga dari masalah tersebut kita bisa melakukan brainstorming atau analisis apa yang menjadi ide-ide yang menyelesaikan masalah tersebut. Semua opsi ide tersebut kemudian disusun, didokumentasikan, dan dibawa ke stage 1. Ide-ide tersebut didiskusikan bersama dengan functional project management yang sudah disusun. Terdiri dari tim internal, proses yang berkaitan dengan employee, dan juga terdiri dari suppliers dan stockholders. Nah, setelah dibahas di tim internal, maka dilanjutkan ke stage 2. Di bagian stage 2 ini, kemudian sudah lebih dimatangkan bagaimana ekselensi terkait pengelolaan proyek. Kalau tadi kita sudah tahu idenya, terus apa connecting the dot antara ide tersebut, apa kemudian proses yang dibutuhkan di stage 2 ini sudah dirangkai benang merahnya. Tahapan-tahapan apa yang perlu ditempuh baik secara seri maupun paralel sehingga proyek tersebut bisa dikerjakan secara excellence. Nah, ini akan banyak berkaitan dengan top management maupun divisi yang paling kritikal yaitu product management dan engineering. Ditambah lagi ada dari segi operasional, production, quality, dan regional marketing. Setelah disusun bagaimana chart dari project management sehingga lebih excellence atau kemudian disebut dengan project excellence, kemudian masuk ke stage 3 yaitu portfolio excellence. Portfolio excellence ini akan lebih banyak terkait dari semua ide yang sudah disusun, kemudian apa saja proses yang dibutuhkan, tim yang dibutuhkan, dan kemudian ditemukan apa saja kompetensi yang dibutuhkan, maka bagaimana kemudian analisis cost dan benefitnya. Cost benefit ini akan banyak mempengaruhi terkait aset, liabilitas, dan cash flow perusahaan. Nah, dalam portfolio excellence ini kemudian akan dilakukan seperti piping, untuk memfiltrasi ide-ide mana yang kita bisa lakukan dalam jangka waktu
terdekat, urgent, menengah, maupun jangka waktu panjang. Nah, kita bisa lihat ini berkaitan erat dengan bagaimana manajemen teknologi di internal dan sebenarnya juga manajemen sumber daya yang ada, baik manusia, material, dan environment sebagai macamnya yang berkaitan internal, dan juga bagaimana produk strategi yang dibangun. Produk-produk apa saja yang terlebih dahulu dikeluarkan, lalu variasinya seperti apa, kemudian bagaimana roadmap diferensiasinya. Ini kemudian akan banyak berkaitan dengan cost benefit analysis. Yang terakhir, Cooper kemudian menambahkan, apabila tadi framework di awal sudah disusun, kemudian diadaptasikan ke setiap perusahaan, kemudian dilakukan efisiensi dan perampingan, dan kemudian dilincahkan framework tersebut, Cooper melihat ternyata setiap perusahaan juga sebaiknya melakukan pendekatan yang kreatif. Apakah framework tersebut sudah cukup kuat dilakukan di setiap perusahaan? Ada setidaknya 5 program yang Cooper tawarkan dalam creative approach ini. Yaitu yang pertama, yaitu memastikan bahwa setiap poin-poin keputusan yang sudah diambil itu mempunyai kekuatan yang terukur, diperjelas dengan statement dari gatekeepers di setiap review board. Masih ingat tadi bahwa setiap stage itu harus direview oleh gatekeepersnya. Nah, yang kedua, harus dilakukan analisis yang rinci terkait bagaimana manajemen portofolio. Ini akan banyak berkaitan dengan aset, liabilitas, lalu cost benefit, bagaimana strategi produk, manajemen teknologi, manajemen internal. Yang ketiga, harus dilakukan analisis scorecard. Ini seperti penilaian yang terukur dikembalikan ke setiap perusahaan bahwa setiap tindakan atau keputusan itu harus diassess. Bagaimana scoring baik terkait kekuatannya, kelemahannya, resikonya. Yang keempat adalah lebih baik kemudian dilakukan self-managed gates. Ini berkaitan dengan poin pertama oleh Cooper, bahwa akan lebih baik gatekeepers itu dari tim internal. Karena tim internal lebih mengetahui apa saja kondisi internal, mereka juga bisa ditunjuk untuk mempelajari kondisi eksternal, dan mereka akan lebih handal nantinya melakukan tinjauan atau review. Yang kelima, di masa modern ini akan lebih bagus lagi kalau sistem tersebut sudah berupa sistem yang elektronik dan virtual, menggunakan sistem IT untuk mendistribusikan materi, menilai setiap keputusan yang ada, menampung, merekam setiap rekomendasi keputusan, dan merekam setiap keputusan yang diambil. Ini menjadi penting karena apabila dilakukan tracing backward, kita sudah punya setiap database bagaimana pergerakan setiap tim kita. Nah, kemudian Cooper dan Edget melihat bahwa hal penting selanjutnya adalah bagaimana perusahaan dalam NPD frameworks-nya tadi yang sudah disusun, disesuaikan, harus memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi dan continuous improvement yang didesain secara sengaja. Cooper dan Edget melihat ada 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan NPD frameworks di perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan harus memiliki metrik performance yang jelas. Ini banyak kita kenal seperti KPI, Key Performance Indicator, OKR, Objective Key Result, yang intinya harus sudah dimiliki apa yang menjadi metrik performance setiap tim yang kemudian diukur metrik performance perusahaan. Selanjutnya adalah harus dibangun akuntabilitas tim berdasarkan result oriented, yaitu semua tim itu diukur tanggung jawabnya terhadap hasil kerja setiap orang, setiap posisi, dan setiap fungsi. Ketiga, harus dibangun budaya pembelajaran dan perbaikan, sehingga kita kemudian memiliki fokus yang jelas bahwa apabila ada masalah, ada tantangan, kita sudah sepakat budaya kita bekerja adalah fokus kepada solusinya dan perbaikan terus-menerus.
Ini merupakan yang menjadi lanjutan ya, rekan-rekan, yang diteliti oleh Hodges dan Kevin, bahwa yang pertama, ketika dilakukan model NPD di perusahaan, hal yang penting adalah bagaimana kita memiliki iterative learning innovation, yaitu merupakan bagaimana kita mengelola pembelajaran menghasilkan inovasi yang terus-terusan berulang, namun iteratif, yaitu semakin meningkat. Nah, bisa dilihat di sini ada tahapan-tahapannya, dimulai dari yang pertama adalah opportunity definition, dengan mempertanyakan apakah ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Is it the right thing to do? Nah, ini nanti akan dianalisis lebih lanjut menggunakan value sensing cycle. Nah, untuk beranjak menuju ke selanjutnya, maka harus dianalisis apa saja ide-ide yang kita butuhkan dalam konteks masalah ini, dalam konteks masalah thing to do ini. Nah, setelah dilakukan ideasi, masuk ke tahap 2 yaitu business case definition. Dalam business case definition ini akan berkaitan dengan pertanyaan, apakah kita bisa melakukannya dengan benar? Nah, kita tadi sudah tahu kalau konteks thing to do-nya, apakah ini sudah benar? Kalau kita yakin sudah benar, apa ideasinya? Kemudian kita lanjut ke business case, yaitu apakah kita bisa melakukan dengan benar? Ini berkaitan erat dengan apakah akan dihasilkan profit. Dan apabila dihasilkan profit, maka bagaimana proses yang tepat, cost analysis yang tepat, dan bagaimana sebenarnya ideasi ini juga akan diserap oleh customer. Nah, ini akan berkaitan dengan efisiensi terkait proses yang murah dan mudah, dan produk yang dihasilkan itu memiliki daya serap yang tinggi di customer. Nah, setelah dilakukan analisis, maka akan dihasilkan spesifikasi dan planning apa sih yang akan kita lakukan untuk membuat project excellence, sehingga prosesnya excellence, dan menghasilkan produk yang sesuai. Nah, masuk ke tahap ketiga, yaitu deployment case definition. Dengan mempertanyakan, can we do it the first time? Apakah kita bisa melakukan itu dalam sekali mencoba, dalam percobaan yang pertama maksudnya. Can we do it the first time? Nah, ini akan banyak dianalisis dengan value introduction cycle, yaitu bagaimana strategi kita dalam mengenalkan produk itu ke customer. Apakah ini akan langsung berhasil dan tajam dalam sekali coba atau percobaan pertama. Nah, akan didapati ternyata bagaimana sih sebenarnya produk dan service yang kita lakukan itu, apa hasilnya, apa feedbacknya. Dan setiap feedback tadi akan masuk ke stage 4, yaitu stakeholder case definition. Dengan mempertanyakan, did we do it right? Apakah kita melakukan itu dengan benar? Nah, setiap feedback tadi akan dibahas di manajemen. Akan berkaitan erat dengan employee, kemudian suppliers, dan stockholders. Nah, mari kita bahas setiap metode cycle ini lebih rinci ya, rekan-rekan. Yang pertama adalah value proposition cycle, VPC. VPC ini banyak dianalisis oleh Hughes dan Kevin, yaitu dengan mempertanyakan terlebih dahulu sebenarnya, apakah sebenarnya customer kita itu peduli terkait dengan masalah dan ide yang kita angkat. Bahkan kalau bisa, produk yang akan kita tawarkan, apakah sebenarnya customer peduli. Nah, hal ini di tahap awal kita harus betul-betul mengcapture. Kalau customer peduli ataupun tidak peduli, apa sebenarnya yang menjadi market value? Apa yang menjadi value kunci sih yang dibutuhkan customer tersebut? Setelah kita temukan, kita lanjut mendevelop dari segi bisnis kita, bisnis value. Apakah ini menjadi penting di bisnis kita, di proses kita? Maka kalau ini menjadi penting, kita harus sepakati apa hal-hal penting tadi yang akan kita
angkat ke dalam proyek-proyek kita. Apakah yang kita angkat menjadi proyek-proyek yang lebih strategis atau tidak sama sekali kita drop, kita keluarkan. Nah, kalau kita sudah pilah ini penting dan tidak penting, yang penting tadi harus menjawab kesesuaian terkait value di internal bisnis, prosesnya, dan kebutuhan sumber daya. Nah, kalau sudah oke atau yes, kita lihat tahap selanjutnya. Can we beat the competition? Kalau kita tahu kita mau masuk di project ini, kita sudah menganalisis bisnis internal, kita tahu capture market value-nya, kita harus pertanyakan apakah kita bisa memenangkan kompetisi. Kalau tidak, ya kita tidak jadi lanjut. Tapi kalau iya, maka kita harus punya strategi untuk winning solution-nya seperti apa. Apa integrasi antara internal, kemampuan internal dengan kebutuhan customer. Kalau kita sudah menyusun strateginya, maka kita akan lanjut ke yang terakhir, mempertanyakan apakah ini visible dilakukan, apakah hitung-hitungannya masuk secara matematis, cost benefit-nya masuk atau tidak. Maka harus diukur kapan akan didapati benefit, kapan akan didapati break even point, dan seterusnya. Apakah kemampuan internal sanggup atau tidak. Maka apabila oke, value proposition-nya dilanjutkan dengan planning proses pengerjaan. Proyek tersebut eksekusinya seperti apa, timeline-nya seperti apa, hingga nanti ke launching. Nah, yang selanjutnya adalah value sensing cycle. Di bagian ini sebenarnya kita harus mulai dulu bahwa dari 4 siklus yang tadi itu, dalam siklus VPP, Proposition Process, sebenarnya bisa dimulai dari mana saja, asalkan produknya sudah ada. Nah, kalau produknya belum ada, nah kita akan mulai dari Value Sensing Cycle, di mana dalam Value Sensing Cycle ini, kita terus-menerus mengamati pasar, lingkungan, bisnis, kompetisi, dan teknologi yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengidentifikasi ide atau peluang-peluang baru dan ide-ide mana yang menjadi prioritas, disaring, direduksi. Ini yang akan kita kemudian susun agar menjadi rekomendasi ke tahap selanjutnya, yaitu ke VPC. VPC ini yang tadi ya, rekan-rekan ya, yaitu Value Proposition Cycle. Nah, selanjutnya adalah Value Introducing Cycle, VIC. VIC tadi yaitu terdiri dari bagaimana kita melakukan proses yang disiplin untuk mengembangkan, memproduksi, verifikasi, dan menyebarkan solusi ini ke segmen pasar yang sudah disasar. Sehingga seiring waktu, kita kemudian dapat melihat apakah kita bisa memenangkan pasar tersebut atau mengembangkan ke pasar lainnya. Nah, hasil dari siklus ini nantinya adalah eksekusi di pasar tersebut. Apa yang menjadi feedback dari eksekusi tersebut akan masuk ke VMC atau Value Management Cycle. Nah, di Value Management Cycle, VMC akan dilakukan pemantauan dan evaluasi dari sudut pandang karyawan, customer, supplier, dan stockholders. Ada 4 pertanyaan penting yang harus ditanyakan dan dijawab, yaitu apakah pelanggan merasa harga yang dibayarkan untuk mendapatkan produk kita itu wajar? Apakah pelanggan kita itu happy mendapatkan manfaat yang diterima? Yang kedua, apakah anggota tim proyek itu sudah termotivasi entah di development mendapatkan kebahagiaan dalam bekerja akan berkaitan dengan capaian produk yang sudah kita rilis ke pelanggan. Yang ketiga, apakah kita memiliki kemitraan dengan pemasok yang sehat, yang kuat, untuk menjamin mereka pun mendapatkan feedback yang positif dari pelanggan, mendapatkan pengamatan yang positif dari pelanggan. Yang keempat, apakah dari semua itu menghasilkan keuntungan dan menambah nilai bagi stockholders atau pemegang saham. Nah, dari semua siklus ini yang akan terus berulang, kita kembali sedikit, akan terus berulang dari nomor 1, value sensing cycle, lanjut ke
Nomor dua, value proposition. Yang ketiga value introduction. Yang keempat, value management. Selanjutnya adalah kemudian perlu dilihat sisi yang lainnya, rekan-rekan, bahwa ternyata ketika kita melakukan pengembangan maupun menghasilkan inovasi model dalam produk development kita, ternyata solusi yang kita hasilkan bisa jadi memerlukan solusi yang lainnya ataupun inovasi lainnya. Nah, seperti contohnya, ketika kita sudah punya produk eh, seperti bandara misalnya, ada jasa layanan penerbangan. Bisa jadi customer membutuhkan juga jasa untuk transportasi taksi atau untuk tarik uang, misalnya ATM, atau tempat mereka beristirahat dan makan. Nah, bisa dilihat di gambar ini bahwa setiap solusi-solusi yang kita dapati dari ideasi, kita harus melihat apa sih connecting-nya antar satu solusi. Apa yang menjadi hubungan antara komponen satu solusi dengan solusi lainnya. Apakah berupa hardware, software, atau services. Nah, ini yang kemudian mempermudah kita untuk melihat bahwa produk development ini ternyata juga butuh pengamatan yang lebih luas, helikopter view ataupun pengamatan yang lebih kontekstual, apakah berkaitan dengan hal-hal lainnya. Nah, kalau tadi kemudian kita lihat bahwa ternyata kan NPD ini butuh cara-cara yang handal, teknis, cara-cara yang strategik, bagaimana kemudian kita harus mampu memahami market, memahami customer, memahami proses. Ini kemudian yang diteliti oleh Shepard dan Ahmad, bahwa organisasi pun harus memiliki kompetensi yang cukup agar organisasi mampu menghasilkan solusi yang tadi, solusi yang handal dan tepat tadi. Nah, Shepard dan Ahmad melihat ada 4 hal yang harus dipahami dan direvolusi. Nah, kalau secara tradisional ada 3 hal dulu, yaitu berkaitan dengan technical competence, yaitu berkaitan dengan mengelola kompetensi untuk kebutuhan inovasi. Ini banyak berkaitan dengan kompetensi penguasaan proses menghasilkan produk. Nah, yang kedua adalah market atau business knowledge competence, yaitu bagaimana memahami dan memberi solusi terkait kebutuhan pelanggan. Nah, kalau dari segi tradisional, kemudian kedua ini diintegrasikan melalui kompetensi yang disebut integration competence. Seorang yang punya kehandalan atau solutions innovator mengintegrasikan komponen tersebut. Kalau tradisional hanya 3 komponen. Nah, yang selanjutnya disesuaikan adalah bagaimana kompetensi tersebut lebih efektif apabila ditambahkan customer partnering competence. Customer partnering competence ini adalah satu kompetensi seperti manajemen proyek yang ternyata perlu kita mengintegrasikan seluruh mitra yang kita miliki. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa dibutuhkan sekarang ini kompetensi teknikal untuk proses, kompetensi market knowledge, kompetensi untuk mengintegrasikan mitra. Yang terakhir, masuklah kompetensi untuk mengintegrasikan itu semua. Ya, kita masuk ke konklusi yang terakhir, yaitu kesimpulan kita dari New Product Development. Ternyata bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam New Product Development, perusahaan harus cermat dalam meneliti apa yang menjadi kendala-kendala spesifik baik dari internal maupun eksternal, begitupun apa yang menjadi peluangnya. Perusahaan juga harus punya kemampuan untuk menseleksi mana yang penting dan tidak penting, sehingga ini yang akan mempengaruhi apa yang menjadi metode adaptasi yang tepat dari kerangka NPD perusahaan. Dari materi yang sudah kita bahas, setidaknya ada 2 hal penting rekan-rekan yang perlu dipahami, bahwa untuk praktik NPD di modern ini
ada dua semangat model yang dituangkan dalam model yang menjadi penting untuk membangun framework NPD di perusahaan kita. Yaitu yang pertama adalah iterative learning model. Kita harus punya budaya atau sistem yang menekankan ke pembelajaran berkelanjutan, baik untuk pembelajaran berkelanjutan employee, supplier, maupun stockholder. Bagaimana setiap orang tersebut bertumbuh dalam skillnya, dalam karirnya, dalam projectnya, sehingga proses lebih excellence. Dan yang kedua adalah solution model. Bagaimana kita sebagai perusahaan harus fokus terhadap solusi di tengah tantangan yang ada. Bagaimana kita mengkonversi setiap challenge menjadi inovasi. Terima kasih rekan-rekan semua. Ini merupakan satu presentasi terkait new product development. Terima kasih.